Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desi Yuliawati, PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menampilkan simulasi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan melalui video-video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Ya. Mau izin Pak? Ini Pak, saya dan teman-teman tim berniat untuk melakukan perubahan program kerja pemeriksaan kali ini, bisa Pak? Perubahan? Iya Pak. Apa? Apa yang susunan atau apanya? Objek yang diperiksanya Pak? Oke. Iya. Yang lama ya? Yang sebelumnya, yang lama ini Pak. Ini yang lama. Ya ini yang Pak. baru. Yang sebelumnya kami memasukkan objek pemeriksaan di pemerintah desa itu ada BUMDes Pak. BUMDes. Ya, Yang terbaru. Ya, BUMDes kami keluarkan Pak. Ya. Kemarin saat kami melakukan konfirmasi awal, beroleh informasi kalau BUMDes memang sudah tidak aktif Pak sejak 2018. Pesannya mau jadi udah. Karena memang data tidak ada, laporan pun tidak ada Pak. Mohon izin, mungkin tidak dimasukkan dalam pemeriksaan ini, tapi akan dilakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan saja. Ya, karena memang pihak desa sendiri kewalahan Pak dengan data dari BUMDes ini. Yang ini Pak. Ini yang yang dirubah. Ini yang sebelum Pak ini. Itu kemudian dirubah, itu yang dikeluarkan. Mungkin nanti kami rencanakan untuk pemeriksaan khusus. Khususnya berarti sekitar setelah selesai audit ini Pak. Sudah bisa lah. Mungkin nanti disusun lagi ya. Baik Pak. Jadi juga nanti disesuaikan, tangannya juga nanti menyesuaikan dengan yang sudah realisasi yang akan dilaksanakan. Oke, Baik. kita tahan ya. Iya Pak. Terima kasih. Yang lama ya. Iya. Saya tahu nanti dulu deh. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Baik, bagaimana Bu Desi? Karena yang mau disampaikan terkait dengan kegiatan. Iya Pak, ini terkait dengan evaluasi SPM, capaian SPM. Yang kemarin dilakukan. Iya. Gimana hasilnya? Hasil konfirmasi dengan KPM, kami dapat laporan dari KPM terkait capaian SPM. Dari keseluruhan SPM yang kita nilai, yang kita evaluasi, ada tiga SPM yang tidak tercapai 100%. Itu pendidikan, di sini perumahan rakyat sama Trantibun. Pendidikan, Perumahan rakyat dan Trantibun. Ada kendalanya. Iya betul Pak. Jadi setelah kami evaluasi ternyata memang masalah sumber daya. Jadi memang untuk di pendidikan sendiri mereka memang kenapa tidak tercapai 100% kekurangan tenaga pendidikan. Jadi memang masih banyak sekolah-sekolah yang sangat-sangat kurang tenaga pendidikan. Kemudian pemerataan. Jadi mungkin di daerah kota, daerah yang sekolah-sekolah favorit banyak yang bagus, yang sesuai kompetensi. Tadi katanya ini ya, tenaga pendidikan yang kurang merata atau kurang. Jadi tenaga honorer juga tidak bisa memenuhi kegiatan. Kebetulan tenaga honorer untuk tenaga pendidikan itu banyak juga, masih banyak yang belum memenuhi syarat. Karena kami sebenarnya tenaga pendidikan itu syaratnya bisa S1. Tapi karena kebutuhan mereka mungkin saat ini yang penting ada yang membantu mereka mengajar di sekolah. Gitu. Terus kemudian yang perumahan rakyat itu masalah sanitasi. Jadi mereka kekurangan sanitasi lingkungan yang layak, jadi masalah pelayanan ke masyarakat tersebut. Kalau dilihat dari hasil ini semua ini apa? Kalau yang lain untuk capaian sih semua 100%. Untuk kesehatan, untuk kesehatan itu sumber daya manusia sudah cukup. Kalau di kesehatan mereka kendalanya hanya mungkin koordinasi dengan pelayan kesehatan yang dari pihak swasta saja, kesulitan data dari sana saja. Kalau sarana prasarana untuk saat ini sudah cukup memadai.
Yang satu lagi itu yang Trans-Ibu Pak, yang Trans-Ibu memang sangat banyak sarana dan memang personal di sekolah. Sibuk lebih ke untuk ini ya, keamanan keterlibatan. Betul. Ya, itu saja untuk saat ini. Jadi memang capaian seperti itu mungkin ke depannya kita hasil evaluasi itu juga harus pengambilan kamus yang baru. Mungkin itu harus kita nanti komunikasikan. Ya, nanti selanjutnya tolong ini aja dianalisa dulu, dibikin laporan secara ringkas lah untuk kita nanti bisa laporan untuk dinas. Baik Pak. Untuk laporan ke Siap. pusat dan untuk provinsi juga bisa lebih hasil monitoring kita. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Salam. Apa kabar? Baik, gimana kondisi? Iya, alhamdulillah baik. Ketemu lagi ya Bu ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terkait pemeriksaan kemarin Bu, laporannya sudah jadi. Silahkan sama Ibu dipelajari. Intinya Bu, masih banyak yang harus diperbaiki di dalam sini. Ada yang harus dikhususkan juga mungkin terkait salah satu tenaga pendidik honorer Bu. Oh, Ya, kan menurut peraturan bahwa persyaratan untuk menjadi pendidik itu minimal pendidikan S1. Gitu. Kebetulan di situ masih ada yang belum, setelah kami lakukan audit, kami pelajari dokumen, dan ternyata masih ada yang belum memenuhi persyaratan itu. Mohon didorong atau dibantu supaya dia juga bisa memenuhi. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kika sudah tahu ya apa maksud dan tujuan Ibu Kika dipanggil ke sini, karena ada beberapa hal yang harus kami konfirmasi terkait dengan adanya pengaduan indisipliner terhadap salah satu pegawai yang ada kaitannya juga dari Ibu Kika. Nanti untuk selanjutnya nanti ada Bu Desi yang akan memberikan beberapa pertanyaan yang perlu Ibu Kika jawab dengan sebenar-benarnya terkait dengan aduan yang nanti akan dijelaskan sama Bu Desi. Mohon maaf bila mengganggu aktivitasnya ya Bu Kika. Oke, silakan Ibu Desi untuk memulai konfirmasi. Terima kasih Bu. Mohon maaf Bu Kika ya, saya minta keterangan data outputnya dulu. Namanya siapa Bu? Dan Kika Nurani. Tempat tanggal lahir, Baik, agama, pekerjaan Bu, PNS, Bu Iya. Kalau sekarang sekarang di Karangpandi. Ibu sehat ya? Oke, kami akan minta keterangan dulu terkait pengaduan tentang disiplin pegawai, mungkin juga akan kerja di sekolah itu. Oke. Ibu sudah mendapatkan surat panggilan permohonan keterangan Ibu ya? Iya, Oke, Ibu sudah paham apa yang kami konfirmasikan. kurang lebih paham. Ibu mengenal terlapor dari sejak kapan? Kurang lebih 1 tahun yang lalu pas baru masuk. Ibu ada dekat dengan terlapor atau Ibu hafal dengan keluarganya atau seperti apa? Kalau misalnya dekat, ya kalau misalnya di kantor gitu, kita emang seringnya bareng gitu kan. Cuman kalau misalnya sampai sama keluarga juga masih belum terlalu jauh. Tapi sehari-hari Ibu bisa tahu sedikit kegiatan mungkin selain di sekolah. Ya kurang lebih kalau misalnya Ibu tahu tidak di sekolah dia dekat dengan siapa yang mungkin lebih intens ya. Mungkin yang Ibu lihat bisa lebih dari sekedar dekat. kalau sebenarnya kalau misalnya yang dekat memang ada beberapa, cuman kalau misalnya sama Asep itu tuh emang kayak kadang lebih sering apa itu namanya makan siang bareng sama kita tuh.
Baik, saya coba menyampaikan rencana kerja APIP dengan APH dalam aksi pencegahan korupsi dan pungutan liar. Yang pertama yaitu membuat nota kesepakatan atau perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian, dalam hal ini Polres, sebagai tindak lanjut nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tentang koordinasi aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua yaitu melakukan sosialisasi secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada lembaga masing-masing. Yang ketiga, melakukan kegiatan secara bersama-sama dalam rangka peningkatan kesadaran publik mengenai upaya pencegahan dan penindakan korupsi dan pungli dalam bentuk sosialisasi secara langsung atau menggunakan media lainnya. Yang nomor 4, membentuk tim kerja gabungan yang terdiri dari anggota aparat pengawas internal pemerintah dan aparat penegak hukum dan penunjukan personil kunci dari semua pihak. Yang kelima, melakukan identifikasi jenis informasi yang akan dipertukarkan. Yang keenam, menyusun protokol yang mengatur alur pertukaran informasi antara APIP dan APH. Yang ketujuh, pengembangan sistem dan mekanisme untuk pertukaran informasi secara aman dan efisien. Yang kedelapan, mengadakan pengembangan kapasitas bersama untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terkait pencegahan korupsi dan pungutan liar. Yang kesembilan, melakukan operasi gabungan untuk menindak praktik korupsi dan pungutan liar di lapangan. Yang terakhir, melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tindak lanjut MOU tersebut. Demikian, terima kasih.